Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tools yang akan membantu kita dalam proses bug bounty ataupun proses dalam mencari celah keamanan di suatu website atau bahkan satu target kita atau server kita yang ingin kita amankan. Sebelum kita mengamankan, pastinya kita harus mencari tahu apa sih yang menjadi permasalahannya dan apa yang menjadi kerentanannya. Tapi sebelum masuk ke lebih dalam lagi, saya mau disclaimer on, semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan itu dilakukan. Oke. Peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Oke. Jadi untuk melakukan pengamanan terhadap server kita atau dalam rangka kita mencari bug bounty yang sudah diatur aturannya dan itu harus kita ikuti, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa sih yang menjadi permasalahannya gitu. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang sesuatu yang sebuah tools yang di develop sama tim Project Discovery. Ini adalah tim yang sangat luar biasa dalam bug bounty atau bahkan dalam tools cyber security lainnya, yang membuat beberapa tools yang sangat membantu kita gitu. Sangat terkenal sekali mereka. Terus ini masuk dalam kategori vulnerability detection, terus vulnerability scanner, terus vulnerability assessment gitu. Nah, ini adalah source code-nya yang sudah memang disediakan secara publish di GitHub. Teman-teman bisa mencarinya sendiri, yaitu dengan nama Project Discovery/Nuclei. Cari aja di GitHub. Nah, untuk di website mereka sudah ada sini tersendiri, ada Nuclei seperti ini, dan teman-teman bisa langsung menggunakan. Nah, saya nggak tahu bagaimana cara penggunaan template-nya, tapi coba kita cek, kita lihat template-nya terlebih dahulu. Ini adalah template-nya, banyak sekali template-nya. Top 10 statistik yang sering digunakan. Ini perawakannya, kontributornya, ini adalah komunitasnya, orang-orang yang mendevelop tools ini gitu. Coba kita lihat dulu. Nuclei is used to send request across target based on template. Jadi ada template-nya yang dipakai untuk menentukan bahwa apakah sebuah informasi ini diperlukan atau tidak. Nah, terus leading to zero false positive and providing fast scanning on a large number of hosts. Nuclei offers scanning for a variety of protocols including TCP, DNS, HTTP, SSL, file, WHOIS, WebSocket, headless, and etc. with powerful and flexible templating. Nuclei can be used to model all kind of security check. Jadi bisa dilakukan di beberapa security check, termasuk dalam network, karena di sini sangat fleksibel sekali. Template-nya bisa dibuat dalam bentuk YAML file ya, YAML. Ini seperti contohnya itu seperti yang kita lihat. ID-nya apa? Amazon AWS Secret Token Value. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mencari secret token value dari Amazon, bisa menggunakan template seperti ini, atau teman-teman bisa membuat template teman-teman sendiri gitu, di custom gitu. Tapi nanti untuk saya membuat template sendiri, nanti kita akan buat di video selanjutnya lagi untuk part 2 nya tentang Nuclei template. Dan di sini run on your target. Jadi di sini kita juga nanti pakai target yang sudah disediakan. Target ini adalah target yang memang legal ya, atau memang target yang diperbolehkan kita untuk melakukan testing ke sini, jadi tidak menjadi masalah gitu. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini ada nuclei.t-flag, artinya itu Amazon template YAML. T-flag ini digunakan untuk membuat
apa namanya, template ya. Ini untuk templatenya bisa dilihat di sini. Dan untuk staging apps ini untuk list ya, list dari host yang kita mau lakukan scanning gitu. Untuk melakukan instalisasi dari Nuclei ini sangat mudah sekali, tinggal dibuat ke sini saja. Ini di paste aja ke dalam terminalnya seperti ini, dan tinggal diambil dari sini terus paste ke terminal kalian. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah setelah nanti kita paste, kita tidak langsung bisa menggunakannya di sini. Dia tidak memberikan bahwa sinyal left. Saya lupa untuk menghapus history. Oh sudah. Jadi ketika teman-teman melakukan instalisasi yang berupa berbagai apa namanya, proses, yaitu proses pertama yaitu downloadnya ke dalam sistem operasi kita. Setelah itu nanti adanya instalisasi secara otomatis di dalam gitu. Nah, jadi pertanyaan adalah ketika kita sudah melakukan download filenya ke dalam OS kita, biasanya dia tidak terdeteksi. Kenapa demikian? Karena secara di directory-nya tidak apa namanya, directory tempat kita melakukan file yang sudah bisa dieksekusi itu tidak terdeteksi di situ, sehingga kita tidak bisa menggunakannya langsung di apa namanya, di command line atau CLI. Tapi kita bisa masuk ke sini, misalnya home, dan kita masuk saja di Go. Nih, di directory ini ya, home, terus nama hostname kalian, terus di folder Go. Itu bisa langsung seperti ini, .go. Nah, di sini adalah filenya ada di dalam bin ini. Nah, kenapa di sini tulisannya tidak bisa? Karena di sini tidak terdeteksi sebagai file execute gitu. Tapi di sini ini adalah file root dari Golang itu. Jadi harus dipindahkan dulu ke sini. Bin ini adalah file root dari komputer kita yang executable, jadi bisa kita masukin saja ke sini. Nah, di sini bisa dilihat Ethercat, terus banyak sekali exif tools, dan ini adalah file-file yang executable yang bisa jalankan dari luar gitu. Oke, kita kembali lagi ke desktop untuk melihat target kita. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu mencontohkannya lagi. Nah, tapi setelah saya lihat beberapa kali saya buka, itu memang kita ketika buka Nuclei seperti ini, nanti ada, kalau itu baru, nanti ada tulisan meminta kita untuk melakukan instalisasi gitu. Nah, jadi Nuclei template-nya ada yang terbaru, Let's, terus Nuclei engine-nya yang less. Jadi template-nya ada sekitar 3.309 template-nya. Nah, ini flag-nya warning ini adalah sebuah peringatan untuk kita, yaitu use the with caution, your responsibility for your action. Jadi kita harus menggunakannya dengan tanggung jawab kita sendiri. Developer assumes no liability and are not responsibility for any misuse or damage. Jadi orang yang membuat tools ini tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan aksi kita menggunakan tools ini. Itu adalah responsibility atau pertanggungjawaban secara pribadi, atau siapa yang menggunakannya, atau siapa yang mengoperasikannya. Oke. Jadi you may still use the update templates flag to update the Nuclei template at any time. You can write your own check for your individual workflow and needs following Nuclei. Jadi bisa diupdate juga gitu. Di sini ada tata cara menggunakannya cara yang biasa, yang target domain with company ya, community created Nuclei templates. Jadi untuk yang secara defaultnya kita langsung bisa menggunakan U ini adalah sebagai URL atau target yang memang diperbolehkan gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan flag U, ini artinya URL untuk
melakukan scanning terhadap URL yang sudah kita siapkan gitu. Dan kalau untuk yang target yang banyak atau list seperti ini, kita bisa menggunakan list.url. Tapi di sini saya tidak menggunakan URL, nanti kita ganti dulu ke dalam bentuk URL. Oke, di sini masih dalam bentuk IP address. Resource finding bug with Nuclei. Nah, itu aja sih informasi yang teman-teman harus lihat gitu tentang legalnya atau tata cara penggunaannya. Kita coba buka dulu. Kita lihat di sini fungsi-fungsinya sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena sangat membantu kita. Seperti biasa kalau tools cuman menampilkan fungsinya yang biasa aja, tapi di sini untuk statistiknya segala itu sudah memang disiapkan untuk untuk keperluan yang sangat penting gitu. Terus di sini ada update. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka ini konsisten dalam mengembangkan Nuclei ini. Terus bisa kita lihat configuration string path to the Nuclei configuration file. Jadi bisa dilakukan konfigurasi terhadap filenya. Path ini kita bisa navigasikan ke dalam file configuration yang sudah kita buat atau yang bawaannya Nuclei. Outputnya juga seperti biasa bisa dibuat seperti ini. Output file to write found atau issue or vulnerabilities. Jadi ada vulnerabilities yang diketemukan, maka akan di write dalam bentuk output. Outputnya itu bisa dalam bentuk apa? Write output in JSON. Kita bisa menggunakan JSON seperti ini. Tapi biasanya memang lebih enak menggunakan JSON karena lebih terstruktur ya. Terus filtering, ada e-tag, template to run on author, games file, templates to run based on text, jadi text ya, jadi ada teksnya. Terus ada e-text juga, based including on text. Terus template itu nt new template run only new template added in less Nuclei template release. AS automatic scan, automatic web scan using web laser technology detection to text mapping. Jadi menggunakan ini dia bisa melakukan deteksi terhadap teknologi yang digunakan oleh website tersebut atau target kita. Misalnya kalau targetnya menggunakan Apache atau Tomcat atau banyak sekali web application teknologi yang dipakai, jadi itu bisa dideteksi. Nah, di sini untuk template bisa kita menggunakan untuk flag T list of template or template directory to run. Jadi kita bisa menggunakan template kita sendiri juga. Dan validate paste template to Nuclei STL all available template gitu. Tapi di sini saya akan menggunakan cara yang lebih mudah untuk dipahami, yaitu yang basic saja. Nanti teman-teman bisa mencari tahu bagaimana cara yang advance-nya, karena beberapa tools yang dia buat oleh Project Discovery ini adalah tools yang bisa kita kombinasikan gitu, seperti ada kemarin Wayback URL atau banyak lagi, ada Gau, ada banyak sekali. Nah, untuk target kita coba dulu dalam format IP address tanpa kita harus convert ke dalam URL. Coba kita buat Nuclei. Nah, untuk ini kita buat list. Apakah bisa di scan? Bug crowd. Kita coba crowd. Coba kita pakai ini nanti kalau tidak bisa. Nah, di sini ada informasinya, interact server OSMe. Reduce template-nya ada sekitar 3000. Sudah di ini. Di sini ada beberapa yang harus diperbaiki. Medium
Ini adalah informasi yang penting untuk kita. Misalnya seperti ini, ada CVS seperti ini. Kalau kita track ini di internet, maka dia akan memberikan informasi mengenai kerentanan ini. Ini adalah kerentanan di SSH ya, dan sangat kritikal. Kalau dalam cyber security, kalau kerentanan di dalam server SSH ini sangat kritikal. Kita bisa lihat di sini. Dan untuk penjelasannya di sini juga ada di networknya itu di jaringan. Jadi untuk CVE 2018-15473 ini di SSH-nya itu di target kita yang ini 185.98.28.26.30 port 22 yaitu SSH. Dia mengalami kerentanan tingkat medium yang berada di jaringannya gitu. Karena ini prosesnya melalui jaringan gitu. Nah, kalau untuk yang ini PTR fingerprint, ini adalah fingerprint DNS. Jadi yang yang terjadi adalah informasi. Informasi ini di sini cuma dikasih tahu bahwa di sini informasi, tapi dalam kerentanan sistem itu ada yang namanya information disclosure, di mana itu masuk ke dalam beberapa tipe. Ada yang sensitif, ada yang bocor seperti itu aja. Karena pengelompokan ini sangat penting gitu. Nah, kalau misalnya orang melakukan teknik information gathering terus mendapatkan informasi yang sensitif, maka ini sangat berbahaya gitu. Nah, PTR fingerprint DNS, nah ini sangat berbahaya juga. Kenapa berbahayanya? Karena orang bisa melakukan direct DNS gitu. Misalnya kita membuka apa, tapi yang kita masuk apa gitu di internet. Nah, itu adalah bahayanya gitu, karena semuanya ada terlihat di sini kalau kita buka kerentanan ini, tapi saya tidak akan bukanya untuk alasan keamanan juga. Nah, di sini enumeration nih is prone to a user enumeration vulnerability. Do not delay for invalid authentication user until after package containing the request has been fully parsed to let authent and authent key, public key. Jadi dari public key ini bisa bisa dilakukan autentikasi gitu. Itu adalah ketika kita menggunakan target yang basisnya adalah IP address. Coba kalau kita menggunakan, coba saya tes login dulu. Kita tes login dulu ke dalam portal kita. Maaf, saya agak batuk-batuk. Nah, di sini ada beberapa, tapi kita coba cari filternya yang domain ada enggak. Kita masuk aja lihat satu-satu. Ini PTR fingerprint, nanti kita coba lihat lagi. Yuk kita lihat dulu yang ini. Red Hat submit. Nah, ini bisa kita pakai ini. Tapi kita harus pindah ke tempat lain aja. Big Brass Band. Kalau di sini teman-teman bisa melakukan hacking ya, dengan ketentuan yang sudah disediakan. Tapi di sini kita tidak menemukan target yang bagus ya. Jumbo Privacy. Di sini adalah perusahaan-perusahaan besar semua yang bisa kita hack dengan aturan yang ada, tapi jangan sembarangan. Kalau tidak pakai aturan bisa kita bisa dilaporkan juga. Coba kita buat saja file di sini di
desktop nano urls.txt. Kita copy saja, ambil semua. Terus API nya juga. Ini adalah yang diperbolehkan ya, jadi aman. API testing real time. Jadi teman-teman kalau mau hack sambil cari duit bisa di sini. Gitu. Pendaftarnya juga sangat mudah sekali kok. Tinggal daftar selesai. Dan kalau di luar Amerika kita harus menggunakan ini ya. Kalau tidak salah, kalau saya tidak lupa ya, kita harus menggunakan KTP. Karena untuk keamanan juga. Karena kalau kita melakukan pelanggaran di sini langsung di take down gitu. Nah, coba kita buat Nuclei. Terus kita buat aja URL. Kita tunggu sambil kita mencari PTR fingerprint dari apa. PTR fingerprint DNS. Bentar, DNS PTR wadas. Nah, address there exactly in the site of a record which provide the IP address. Nah, jadi untuk yang ini bisa dilakukan cracking terhadap DNS-nya ya. Kalau misalnya kelihatan IP-nya, kenapa seperti itu? Misalnya entah itu di DOS attack atau apa, atau bahkan kita bisa mendapat informasi lebih banyak lagi gitu dari DNS-nya ini. Dan itu kalau dalam keamanan itu sangat berbahaya sekali. Dan istilahnya kita membantu orang untuk cepat melakukan pemberantasan terhadap kita sendiri. Oke, kita tunggu nih, karena lihat durasinya ini sangat sudah 30-an 22, saya skip. Sekian menit saya menunggu, kok lama sekali gitu ya. Tapi intinya seperti itu aja mengenai tools ini. Karena ini mungkin jaringan saya yang lagi nge-lag atau apa ya. Kenapa dia nggak mau pakai target URL? Cuman kalau untuk penjelasannya itu aja bisa, mungkin teman-teman sudah paham. Kita cek ini yang cepat tadi. Kalau untuk pengecekannya itu kan kita mencari informasi yang sudah bisa dideteksi sama Nuclei ini. Nah, Nuclei ini akan memberikan informasi mengenai kerentanan yang terjadi gitu, supaya kita bisa melakukan cross check gitu. Karena kalau Nuclei ini juga perlu kita pertanyakan keakuratnya, ketepatan akurasinya, karena masih versi segini, jadi masih diperhitungkan gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan cross check dalam server teman-teman sendiri untuk mengetahui kebenaran dari kerentanan ini gitu. Karena secara pengalaman beberapa kali menemukan kerentanan, memang harus kita lakukan cek berulang-ulang kali untuk menentukan bahwa ini adalah valid gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Nah, seperti ini. Kalau kita ngeping ke sini maka ini SSH ya. Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus di bawah itu kalian komen aja di kolom komentar, itu komen video apa yang kalian inginkan kedepannya akan saya buatkan untuk teman-teman. Oke. Dan untuk yang tidak sengaja menemukan video saya di beranda, silahkan subscribe di channel saya ini. Dan
di share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi yang sama. Oke, terima kasih teman-teman semua. Nanti next kita akan belajar tentang Burp Suite lagi. Kita akan melihat teknik-teknik bagaimana cara menggunakan Nuclei dengan lebih gesit lagi. Yes. Kita bisa bermain lagi dengan vulnerability atau keamanan. Bagaimana cara memecahkan keamanan kita akan buat lagi ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman. See you in the next video.